Yes. Link stabilizer depan. Ininya patah. Ini seharusnya panjang, ini busing. Ini busingnya nih. Nah ini tuh dia linknya. Patah si treatnya dan busingnya ini susah dibuka. Saya mencoba buka, udah saya kasih 10 menit yang lalu, 20 menit yang lalu kira-kira sudah dikasih pelumas, belum bisa dibuka. Oke teman-teman, jadi kita udah bongkar ya, agak susah karena memang kenapa? Jadi gini, ini adalah stabilizer, link stabilizer bagian depan Ford Everest. Ini untuk yang area penumpang, ternyata dia, saya nggak tahu, curiga dia patah atau enggak karena nggak ada patahannya, atau mungkin bisa jadi patah sedikit bagian treatnya. Cuman ini treatnya memang udah aus ya buat si bautnya, murni gitu ya. Dan bisa dilihat memang sangat kotor ya. Ini udah saya cuci dikit nih. Nah itu tuh ada banyak tanah ya. Jadi itulah yang membuat agak susah dibuka tadi, sereg sama si bosling. Ini namanya bosling atau mungkin busingnya gitu ya. Nah ini yang bagian driver masih oke ya. Ini yang ini ompong nggak ada nih. Nanti kita tunggu. Oke, karena saya belum begitu paham begitu ya, ini apakah stainless atau enggak. Jadi udah saya cuci, udah saya keringin juga. Kita kasih grease juga supaya nggak karatan. Ini ya meskipun bekas, tapi ya kita kasih aja lah ya. Oke teman-teman, balik lagi. Jadi yes, saya udah beli dua link stabilizer. Jadi yang ini, yang tengah ini orisinil yang baru kita bongkar ya. Ini adalah yang udah kita bongkar, ini yang orisinil. Nah yang ini kebetulan saya beli satu assembly. Satu assembly itu artinya udah satu pasang, satu set. Itu harganya 75.000. Ini nama jenisnya nih, tipenya UC563440, made in Thailand gitu ya. Lalu saya beli yang satu lagi, ini yang Thailand juga katanya sih ya, 9 EAO dan 01002 gitu lah ya. Ini yang saya beli cuman linknya sama si bosnya atau busingnya begitu ya, karena dia karetnya itu lagi kosong dan washernya juga dia lagi kosong juga. Nah, jadi singkat cerita saya akan pakai yang ini teman-teman. Kenapa? Karena saya udah compare semua ukurannya seperti apa. Ada di video nanti lah yang akan saya upload lah, video di berbeda karena biar nggak terlalu panjang teman-teman. Jadi akan saya pakai yang ini. Teman-teman bisa lihat nanti seperti apa perbandingannya antara ketiganya itu di video selanjutnya ya teman-teman ya. Part yang yang rusak itu yang ini begitu ya. Yaitu seperti ini kalau di skema sistemnya si Ford. Tampilannya seperti ini teman-teman, bisa lihat di foto. Nah itu yang ditandai hijau, itulah yang harus saya beli gitu ya, harus saya ganti. Sebenarnya pembongkarannya itu gampang dan pemasangannya harusnya sih lebih gampang juga gitu ya teman-teman ya. Nanti kita coba dengan bantuan WD-40 juga untuk meringankan pengencangan si treatnya. Sekarang saatnya kita pasang. Saya akan tiduran di sana. Jadi di sini sudah saya lumasin ya pakai WD-40. Selain itu udah saya siapkan juga beberapa kunci ya untuk ngencangin nanti si bautnya. Ini pakai kunci 14 nih. Ya, bismillah, kita akan coba. Sekarang sudah terpasang. Bismillah, mudah-mudahan kuat ya teman-teman ya. Kita cek nanti durability-nya sejauh apa. Di sini ada berapa treat nih? 1 2 3 4 5 6 7 treat sisa ya. Nanti seminggu saya coba cek apakah ada pengurangan gitu ya. Artinya dia bergerak atau enggak. Sebaiknya sih harusnya bagusnya pakai ini teman-teman. Jadi kita pakai tinta begitu ya, ditarik garis putih di sini. Jadi nanti ada marking pakai spidol. Kalau ketahuan di kendor tuh dia akan berubah nih nanti markingannya. Nah ini yang sebelah driver ini harusnya segera diganti juga sih harusnya, cuma nanti aja deh. Ini masih oke lah ya, insya Allah masih kuat. Oke, sekarang sudah terpasang.
Ini juga 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terima kasih banyak. Tadi kita sudah pasang link stabilizer bagian depan area penumpang. Alhamdulillah dipasangnya sangat cepat dan mudah ya teman-teman ya. Kita cek aja. Saya paham mungkin harganya memang murah ya teman-teman ya. Tapi lihat kualitas seperti apa nanti akan kita lihat, kita pantau terus. Karena saya pakai mobil ini juga setiap hari gitu ya, dari Senin sampai Minggu, Sabtu Minggu ya itu jalan-jalan sama keluarga lah teman-teman. Nah cuman kita cek aja nanti apakah dia bisa bertahan lama begitu ya, awet. Nah kalau misalnya awet dan bagus kan nggak jadi masalah ya teman-teman. Dan enaknya juga sebenarnya kita bisa interchangeable. Artinya itu jikalau kita membeli si linknya aja nih, link stabilizer, link yang panjangnya, yang baut panjangnya itu, yang ori misalnya karetnya lagi nggak ada, kita bisa ambil di Tokopedia dan sebagainya. Jadi terserah teman-teman mau seperti apa, mau full setnya orisinil ataupun yang murah aja deh gitu kan. Yang penting nanti ganti aja kalau udah ada indikasi kerusakan begitu ya. Nah jadi sebenarnya udah berapa hari ya, udah sekitar 5 harian gitu ya saya tuh nggak pakai link stabilizer. Aman gak sih sebenarnya? Sebenarnya aman-aman saja teman-teman, aman-aman saja. Meskipun secara desain, secara fungsi dia harusnya ada ya dua-duanya teman-teman. Kalau fungsi simpelnya dari si link stabilizer depan ini kan dia ini mereduce atau mengurangi adanya limbung ketika si mobil ini misalnya lagi berkecepatan tinggi, tiba-tiba belok nih. Ini kan mobil tinggi ya, tiba-tiba belok, dia kan akan limbung ke sebelah kanan. Nah, atau sebaliknya lah, kalau belok ke sebelah kiri berarti dia akan limbung sebelah kiri. Nah, semakin besar limbungannya atau semakin besar ayunannya begitu ya, yang menahan itu semua, yang membuat balance, yang membuat seimbang lagi itu adalah link stabilizer. Mereka kan menstabilkan gitu ya si link stabilizer ini. Jadi kalau misalnya kita link stabilizer belum dipasang, belum ada nih, apakah masih bisa dipakai? Bisa sekali, asalkan kecepatannya ya mungkin di 40 km per jam kalau di tol, atau mungkin di 50 lah, jangan terlalu cepat, jangan terlalu ngebut gitu ya, supaya tidak membebani ke part lainnya. Karena kalau nggak ada link stabilizer itu otomatis dia akan membebani ke part-part lainnya yang menahan itu gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah ketika pemakaian tidak menggunakan link stabilizer, goyangannya itu sangat limbungnya sangat besar sekali begitu. Jadi itu saja teman-teman, barangkali mudah-mudahan bisa membantu teman-teman terkait link stabilizer bagian depan ya. Kebetulan ada kerusakan gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, komen kalau ada pertanyaan, sharing ke teman-temannya yang punya mobil Everest. Barangkali bisa bantu teman-teman. Dan saya juga sangat terima kalau ada masukan dan pendapat dari teman-teman lain. Saya yakin pengalamannya lebih jauh daripada saya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.